Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar selalu menyala abang-abangku sekalian dimanapun Anda berada di seluruh bumi Nusantara tercinta ini. Alright, sebelum kita mulai, kawan-kawan, saya ingin bicara tentang ekspektasi. Ekspektasi di dalam kita bertrading, hasil trading. Nah, kawan-kawan sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa trading ini adalah sebuah bisnis. Sebuah bisnis tentunya harus dibangun melalui step by step, langkah demi langkah, sama seperti umumnya bisnis di luar sana. Jadi, untuk ekspektasinya juga harap disesuaikan dengan realitas yang ada, kawan-kawan semua. Seringnya orang berpikir ketika masuk di dalam bisnis trading, mereka langsung mengharapkan hasil yang besar, pelipatan modal yang eksponensial beratus-ratus persen ya. Itu bukannya tidak mungkin, kawan-kawan semua. Itu sangat-sangat mungkin, tetapi itu akan ditentukan oleh skill, kematangan, dan kedewasaan Anda di dalam market, teman-teman semua. Semua perlu proses intinya. Ya, jadi ekspektasi Anda tolong ditata dan diatur sebaik mungkin. Jangan terlalu overdosis, akhirnya overpower untuk bisa mencapai target dan hancur saldonya. Pelan-pelan pelajari betul, sedikit demi sedikit bertumbuh, berkembang. Yang di forex slotnya jangan langsung digedekan, kecil-kecil dulu. Sama yang di OT juga, all in trade sama. Ya, yang penting kita menguasai dulu skillnya, baru kita menaikkan level-level open posisi kita, kawan-kawan. Alright. Yang terpenting kita juga harus tetap menjaga impian kita untuk bisa tetap berhasil di bisnis ini. Semua ini bukan ditentukan oleh saya atau orang lain, tetapi oleh diri Anda sendiri, kawan-kawan. Percayakah Anda bisa sukses di bisnis ini? Mereka yang percaya, nah merekalah yang akan berhasil. Tapi kalau Anda sendiri sudah tidak percaya Anda bisa sukses, Anda bisa berhasil, ya sulit. Ya, trading itu sebetulnya sederhana, mudah, tetapi kita yang terlalu complicated, diri kita sendiri yang rumit ya. Akhirnya trading itu jadi susah. Jadi mari melalui video ini kita sederhanakan lagi cara kita bertrading, sederhanakan lagi bagi teman-teman yang mau mempelajari metode supply and demand. Ya, ini sekali lagi supply and demand yang mungkin agak berbeda dengan di luaran sana. Ya, tetapi metode dan konsep ini, prinsip ini adalah prinsip yang sudah memiliki hak paten dan berjalan puluhan tahun di market, ya, market forex ya. Dan ini teruji masih profitable dan akan terus profitable sampai kapanpun, selama chartnya masih ada candlenya, teman-teman. Alright, kita akan mereview sedikit tentang video-video part sebelumnya. Di part 1 ya teman-teman, sudah kita bahas tentang dua bentuk dasar candlestick ya. Kita melihat candlestick secara sederhana dengan dua kategori ya, kategori leg yang full body atau dominan body, dan kategori base yang dominan sumbu atau wick. Saya harap teman-teman benar-benar yang mau menguasai metode ini, Anda latih mata Anda setiap hari untuk melihat formasi-formasi candle ya. Di part 1 kita bahas formasi candle, ada yang controller, yang original adalah RBR dan DBD, rally base rally dan drop base drop, sebagai formasi pengontrol harga. Nah, buat teman-teman yang belum paham untuk formasi dan bentuk candlenya seperti apa, pelajari lagi di part 1, karena ini dasarnya. Anda akan kebingungan untuk melanjutkan part selanjutnya ketika belum menguasai part 1.
karena basic atau dasarnya di situ dari candlestick. Ingat teman-teman sekalian, trading price action supply and demand ini hanya melihat aksi pergerakan dari sebuah harga. Ya, jadi kita memisahkan dengan indikator. Artinya konsep ini sudah berdiri sendiri, berjalan dengan baik, dan worth it untuk dijalankan. Jadi tidak usah ditambahkan, malah bikin nanti Anda bingung. Ya, jadi benar-benar melihat price action di dalam chart atau di dalam suatu market, suatu aset ya. Dan kita melihat aksi pergerakan harganya, langsung candlesticknya. Makanya saya minta Anda untuk menguasai part 1 untuk bisa menguasai formasi candle RBR DBD. Setiap time frame memiliki formasi supply and demand-nya masing-masing, kawan-kawan. Ya, jadi fokus di time frame yang Anda akan open posisi atau Anda akan trading. Oke, di video part kedua kita juga sudah membahas lebih dalam tentang base supply, base demand. Ya, saya juga sudah memberikan beberapa contoh kasus pergerakan aksi harga di area base dan apa yang harus kita lakukan di area base tersebut. Beberapa kondisi yang bisa terjadi di situ juga sudah saya kasih contoh untuk teman-teman yang di all-in trade, yang di forex itu juga simple, lebih simple malah. Pergerakan harga itu kita akan melihat seperti apa reaksinya di area base. Ya, saya sudah jelaskan juga base, ada bibir terluar, ada bibir terdalam, kemudian ada area untuk buffernya, untuk cut loss-nya. Ya, buffernya itu juga sudah kita bahas kemarin. Ya, jadi teman-teman setelah menguasai part 1, perdalam lagi part 2 untuk mengerti masalah base tersebut. Oke, kemudian juga di part 2 kita membahas market structure yang dasar, kawan-kawan. Market structure dasar atau pergerakan struktur market yang benar-benar strukturnya itu baku dan valid seperti apa ya. Jadi struktur market itu bergerak dari valid pivot ke valid pivot lainnya. Dan semua itu berpasangan, ada high, low, high, low. Kalau nggak berpasangan berarti strukturnya nggak valid. Harus ada pasangannya. Ya, high, low, high, low. Rumusnya hanya itu. Sederhana saja melihatnya. Sekali lagi, market structure itu terbentuk dari valid pivot yang terbentuk. Valid pivot high dan low yang terbentuk di dalam market. Itulah gambaran market structure. Ya, jadi baku, kita tahu nanti penempatan untuk strukturnya itu sampai di mana ketika mau masang Fibonacci. Oke, Fibonacci kita akan bahas lebih lanjut nanti, lebih dalam lagi cara pemasangannya. Nah, sebelum kita masuk teman-teman, mari kita sederhanakan cara pandang kita untuk melihat market, untuk melihat pair apapun, aset apapun ya. Kebetulan di depan kita ini kita sudah membuka pair gold ya, XAU USD, pair yang banyak ditradingkan banyak trader di seluruh dunia ya. Nah, kita akan melihat lebih simpel. Saya akan mengajak teman-teman untuk melihat hanya dua bentuk pasar ya, gampangnya seperti itu. Teman-teman sekalian, jadi cukup bedakan dua ini saja, kita sudah akan tahu, oh ini sedang apa kondisi market. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini saya sudah mengkotak satu area pergerakan harga ya di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada ujung high, di sini ada low-nya. Nah, selama harga ini tidak bergerak ngebreak resisten atas atau support bawah ya, bahasanya seperti itu, belum ada ngebreak ya, berarti ini masih terjadi namanya pola akumulasi ya, yang saya sering sebut di grup. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi apa yang saya posting di grup, accumulation pattern ya. Accumulation pattern itu seperti ini. Selama ini high-nya belum ditembus dan low-nya belum ditembus, harga masih di sekitaran sini,
ini terjadi namanya accumulation pattern. Nah, accumulation pattern ini teman-teman terjadi karena apa? Di sini adalah pengumpulan order sebenarnya. Ya, ini adalah pengumpulan order dari institusi besar atau big money yang akan masuk ke pasar. Mereka yang akan memasukkan input atau order buy yang besar, order sell yang besar. Nah, ini ngumpulinnya di sini teman-teman untuk mencari likuiditas sehingga harganya turun naik, atau gampangnya saya sebut pingpong lah, turun naik. Kuncinya satu, cara melihat selama high-nya belum ditembus, low-nya belum ditembus, berarti harga di area namanya akumulasi. Ini yang saya kotakin, ini area akumulasi. Ya. Ini bentuk pertama. Nah, bentuk yang kedua, atau kita lebih sering mungkin di grup menyebutnya, atau di trading biasa disebut sideway ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kan kalau sideway ini nggak jelas sideway-nya sampai mana. Ya, kita bakukan selama high belum ditembus, low belum ditembus, berarti ini accumulation pattern terjadi di sini. Nah, accumulation pattern nanti kita akan jelaskan cara strategi tradingnya seperti apa. Ya, jadi ada cara strategi tradingnya. Nah, ngomong-ngomong, accumulation pattern ini teman-teman adalah terjadi 70% di dalam market. Market itu 70% bolak-balik seperti ini teman-teman, dibanding harga itu lari. Ya, nah bagaimana memanfaatkan itu kita akan bahas nanti di part keempat karena cukup panjang. Ya, untuk membahas accumulation pattern ini dan memanfaatkan 70% pola yang terjadi di semua market, di semua pair. Mau marketnya all-in trade, mau marketnya indeks, mau marketnya apapun itu, ya saham, kripto, segala macam, itu terjadi accumulation pattern mendominasi. Oke, ini yang pertama, bentuk yang pertama market ya. Jadi sederhanakan cara pandangnya. Nah, untuk bentuk yang kedua adalah market yang bergerak. Ini market statis ya, gampangnya gitu. Dia bolak-balik aja, statis di sini. Harga itu nggak kemana-mana, nggak nge-break high, nggak nge-break low. Nah, setelah dia nge-break low, teman-teman, ya artinya di sini akumulasinya sudah berhenti. Kemudian harga turun. Oke, setelah harga turun, harga naik. Nah, teman-teman perhatikan kotak ini. Saya kecilkan dulu ya, yang saya kotakin. Hilang dia. Oke, sebentar ya, sorry. Ini saya cari yang paling mudah contoh melihatnya soalnya. Nah, ini dia, baik. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, harga ini signifikan bergerak setelah dia turun ya. Setelah menjebol low di sini, dia bergerak turun signifikan, kemudian bergerak naik signifikan. Kalau ini bentuknya persegi panjang ya, pattern ini. Nah, ini patternnya bentuknya ini persegi panjang juga ya, sama. Ya, ini persegi panjang tiduran, yang ini berdirilah gitu. Nggak usah ribet-ribet. Poinnya adalah harga ini bergerak signifikan. Dia nggak bolak-balik, nggak kayak tadi yang nggak jadi pingpong. Bergerak signifikan. Entah dia naik atau turun, ya. Jadi untuk bentuk yang kedua adalah kenaikan harga atau penurunan harga. Bukan harga yang bolak-balik. Sudah cukup. Jadi kita cukup bedakan dua ini saja. Harga yang bolak-balik, accumulation pattern, ini harga yang lari dia, atau kita sebutnya trending. Dia sedang tren bergerak naik atau tren bergerak turun. Ya, cukup kita bedakan dua bentuk seperti itu patternnya ya, pattern accumulation atau pattern sedang trending. Trending tuh harganya bergerak signifikan. Dari sini dia bergerak signifikan naik, menyentuh harga ini ya dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama. Ya, kalau kita lihat ini saya gunakan pair XAU USD di time frame M5 teman-teman. Ya, time frame M5. Nah, cukup bedakan dua ini saja, kita nanti akan sesuaikan dengan strateginya teman-teman. Poin saya adalah untuk supply and demand, strateginya itu simple. Kita lihat marketnya apa, accumulation pattern. Nah, kita pakai strategi accumulation pattern.
Nah, ketika marketnya trending, kita pakai strategi trending. Ketika harga trending ya pakai strategi atau metodenya yang untuk market trending. Nah, sudah teman-teman, cukup 2 strategi atau metode itu, Anda bisa trading kapanpun. Ya, di pair market apapun kita bisa pakai. Asal Anda tahu, Anda sadar dulu posisi marketnya ini sedang akumulasi atau sedang trending. Ngelihatnya cukup sederhana, bergerak signifikan seperti ini, itu artinya sedang trending. Teman-teman sekalian, di part 2 kita sudah membahas namanya pivot, valid pivot. Ya, valid pivot. Kalau teman-teman sering mendengar di grup yang saya sebut A seksi, V seksi. Nah, itu berarti trending pattern atau bentuk harga itu sedang trending. Ya, itu strategi yang kita gunakan, A, V seksi. Ya, kita sebut di grupnya. Kenapa A? A tuh begini teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, oke, di sini ada pivot valid ya, valid high. Sebentar, saya besar supaya kelihatan. Kita perbesar dulu. Terlalu besar. Untuk trading price action ini, candlenya nggak perlu besar-besar teman-teman. Jadi cukup ini ya, dikecilkan saja karena kita mau melihat sedang akumulasi atau sedang trending, itu ya gampangnya. Oke, bagi teman-teman yang sudah paham part 2, di sini kita lihat ini ada low terendah, apakah dia close 2 candle? Oke, fine. Ini valid. Ini adalah pivot low, ini pivot high. Ya, harga terjun ke bawah. Nah, inilah yang disebut dengan A seksi teman-teman, huruf A. Dia membentuk A. Nah, kaki kanannya harus lebih panjang dari kaki kiri. Ya, kita mulai masuk ke materi untuk part ketiga, bagaimana memanfaatkan atau melihat pola trending market. Kemudian cara melihat polanya seperti apa, tradingnya seperti apa. Kita akan bahas ini. Ya. Ini valid sebagai low. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa memvalidkan, tonton part 2. Memvalidkan pivot itu seperti apa. Ya, ini low yang valid, ini high-nya valid, jelas harga terjun ke bawah. Inilah pola A seksi, ya. Kita besarin lagi supaya kelihatan. Nah, ini teman-teman. Nah, tuh. Clear ya. Harganya ya. Ini bergerak turun. Kaki kanannya lebih panjang. Selalu kaki kanan lebih panjang. Ya. Ketika terjadi pola formasi seperti ini di dalam market, nah, kita hanya akan fokus satu arah teman-teman, yaitu mencari posisi sell sebagai seller dengan mencari di mana area supply selama pergerakan harga turun ini. Gerak harganya harus signifikan turun ya, agar lebih probabilitas kita untuk mencari supply-nya ini lebih bagus. Ya jelas, pokoknya kalau A-nya udah kaki kanannya lebih panjang, itu udah pasti nge-break low. Artinya dia nge-break low yang ini teman-teman. Ya, itu pola formasi downtrend-nya sudah confirm, sudah fix. Kita hanya akan mencari sell posisi di sini. Untuk mencari buy itu harus hati-hati. Kalau di forex teman-teman kadang melihat saya melakukan counter trend. Nah, counter trend itu saya nggak berani hold lama, karena ingat, counter trend itu berarti kita ngambil kenaikannya sesaat. Ya, tapi ini sangat beresiko. Untuk probabilitas terbesar teman-teman ambil posisi sell. Kapan? Ketika harga naik ke atas. Kita ambil posisi sellnya. Kalau teman-teman jeli ya, ini mungkin agak kurang kelihatan. Teman-teman jeli, di sini harga naik ke atas, di sini ada formasi drop base drop. Harga terjun lagi ke bawah. Nah, kita mencari sell supaya harga drop ke bawah, kita ikut alur untuk harga terjun ke bawah. Mungkin untuk contoh yang lebih mudah adalah yang ini. Ya, kelihatan sekali. Ini tadi untuk downtrend ya. Ingat,
Untuk pola itu ada pola akumulasi dan pola kenaikan atau penurunan harga. Sudah dua pola. Nah, ini contoh kenaikannya. Harga di sini sudah mentok. Kenapa harga mentok di sini? Kalau teman-teman lihat sebelah kiri, pasti ada formasi rally base rally, pengontrol di sebelah kiri. Nggak percaya, kita lihat. Cek ya. Nah, ada formasi rally base rally. Ya, itulah pengontrol kenapa harga memantul di sini, teman-teman. Ya. Oke, kita lihat struktur marketnya, dia bergerak ke atas, membuat low, kemudian membuat high baru yang signifikan. Nah, ini pola yang disebut huruf V seksi, kawan-kawan. Ingat, kaki kanannya selalu lebih panjang. Kalau kaki kanannya tidak menembus high, berarti belum sah pola V seksi ini terjadi, atau pola kenaikan, uptrend lah gampangnya kita menyebut. Jadi ini harus ditembus high-nya dulu. Kalau A seksi ya low-nya tadi ditembus di sini. Tembus, nah kita mencari posisi sell. Alright. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, saya perbesar biar agak jelas deh. Nah, oke. Alright. Nah, clear ya di sini. Ini harga menembus high di sini, kemudian melakukan running lari ke atas. Ya, di sini jelas terjadi pola V seksi atau penaikan harga. Nah, seketika pola ini terjadi, kawan-kawan, kita hanya fokus mencari posisi buy untuk probabilitas yang tinggi. Ingat, jangan mencari sell dulu, karena itu nanti perlu pembelajaran lebih lanjut ya, yang lebih expert lagi untuk mencari counter trend. Itu bagaimana caranya? Ada caranya. Tetapi buat teman-teman, silahkan memulai untuk mencari posisi yang aman adalah mencari posisi buy saat terjadi pola seperti ini. Nah, mencari buy-nya di mana? Anda mencari base-nya demand. Kalau teman-teman jeli, di sini ada base demand, jelas sekali. Ya. Kenapa harga itu memantul di sini? Ya karena ini ada demand, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman nanti bisa memasang Fibonacci untuk melihat base demand atau base supply yang memiliki potensi atau probabilitas tinggi. Ya, saya sudah bahas berulang-ulang di grup, probabilitas tertinggi ada di area 382 dan 618. Bang, kalau base-nya nggak di area 382-618 gimana? Sebaiknya Anda skip dulu, ya. Karena itu nanti perlu metode lagi. Untuk yang ringan-ringan supaya sederhana hidup Anda nggak ribet, kalau nggak di 382 base-nya atau 618 ya udah skip saja. Daripada ketembus nanti stres. Ya. Ini kalau kita lihat di sini areanya biasanya 382. 382 kita bisa cek. Sebentar, hilang lagi guys. Oke ya, ini valid, ini sebagai high. Ingat, untuk melihat market itu nggak usah jauh-jauh teman-teman. Dari harga yang running sekarang kita lihat, mencari di mana misal harga sedang ada di sini nih ya, atau sedang di sini nih. Kita cari low-nya mana. Oke, ini harga terjauh, ya low. Dia valid jelas, ada dua close candle buy atau candle hijau sebagai pivot low, konfirmasinya. Kemudian pivot high-nya harus ada teman-teman, harus ada pasangannya. Ini lihat harga tertinggi terjauh, kemudian ini close candle-nya dapat ya di sini tertutup. Oke, ini valid sebagai high. Kita sudah punya high, kita sudah punya low, dan kita punya new high. Artinya pola V seksi confirm terjadi. Kita akan mencari posisi buy, teman-teman. Nah, setelah mendapatkan pivot yang valid, ya teman-teman, kita tuh menunggu harga turun. Ingat, untuk lebih aman kita mencari posisi buy. Kita bisa memasangkan Fibonacci. Oke. Ini saya pakai Fibonacci fan dulu ya. Right.
Kenapa? Karena Fibonacci saya untuk di MT5 itu yang Fibonacci retracement saya pakai untuk area akumulasi strategi. Kalau teman-teman perhatikan ada entry buy, sell, TP. Nah, itu pakai Fibo. Nanti saya akan jelaskan juga cara settingannya. Oke, teman-teman. Kita lanjut di pergerakan ini, teman-teman. Area 618 di sini, ya. Ada base di sini, oke, agak di bawah 618 ini masih masuk ya. Nah, ini jelas 382. Ini 382, ini punya base. Saya kotakin lagi, ini ada base di sini, ya. Nah, ini base-nya. Buat teman-teman yang belum paham kok itu bisa disebut base, lihat lagi part 1. Ya. Ingat, pertama kuncinya adalah Anda cari dulu candle leg-nya yang tegas. Kalau candle leg-nya nggak tegas, formasi itu biasanya kurang bagus, kurang valid. Contoh tegas adalah dia punya leg out yang bagus seperti ini, punya leg in juga yang bagus. Kakinya panjang guys, gampangnya gitu. Kalau kakinya pendek kurang asik katanya. Kurang asik apanya tuh bang? Aduh, jadi kemana-mana. Ya, jadi candle leg-nya ini harus panjang, tegas ya. Seperti ini. Ini contoh yang sangat baik ini. Leg out-nya jelas, leg in-nya jelas. Nah, kalau untuk area di bawah ini bertumpuk, ini berlevel-level. Guys, kalian ini kita kasih contoh cara base-nya lagi nih ya. Untuk area seperti ini bagaimana? Kita bisa menyatukannya jadi satu, teman-teman. Ini lihat kumpulan base-base ini ya. Nah, kita ambil sampai sumbunya, kita ambil semua ya. Oke, ini ada sumbu di sini. Sumbunya kita ambil semua. Nah, alright. Ini leg-nya jelas. Leg-nya jelas. Leg in, leg up. Formasi rally, base, rally. Kemudian di sini rally, base, rally. Ya. Untuk 618 agak di bawah seperti ini biasanya nggak kejemput. Tapi ini 382 areanya bagus, kejemput nih. Itu teman. Bang, kalau ada dua area gimana? Ambil 618 aja apa 382? Bisa diambil dua-duanya, ya. Tergantung reaksi harga. Apalagi untuk nanti kita bahas yang di Olim Trade juga ya. Tergantung reaksi harga di area itu. Kalau saya di Olim Trade lebih prefer atau lebih memilih menunggu di area 618. Karena kalau kita menunggu 618, kalau emang tembus ya udah. Berarti kita cut loss lah gitu. Tapi kalau di 382 kadang dia nembus dulu ke 618 baru running ke atas. Ya kalau kita contoh ngebuy. Nah, teman-teman perhatikan di sini harga memantul ya di 382 ini ya. Oke, ini formasi V-seksi. Nah, oke. Semoga terlihat dengan jelas. Nah, ketika kenaikan harga kita mencari demand. Karena kita mau ngebuy. Sederhana logikanya seperti ini teman-teman. Di sini tadinya harganya normal, kemudian harga ini naik ke atas. Ya, menjadi harga yang tinggi, harganya mahal. Ketika harga mahal udah nggak ada orang beli, harga turun teman-teman. Nah, kita buyer atau institusi-institusi itu akan membeli ketika harganya murah. Nah, membelinya di mana? Ya ini teman-teman. Di area base ini. Area base itu sekali lagi terbentuk karena orderan yang belum terpanggil. Unfilled order. Bahasanya seperti itu. Makanya terbentuk base. Disinilah ada orderan buy besar yang menunggu dieksekusi. Ketika harga masuk, drop, jatuh ke dalam, ya ke area dia masuk dari bibir terluarnya demand, kemudian menembus ke dalam, harga running ke atas. Ya. Harga running ke atas signifikan. Nah, buat teman-teman yang di forex, ingat lebar area ini adalah kuncinya. Lebar area base adalah kunci untuk kita mengambil TP. Ya, untuk Olim Trade ini kurang penting, tapi untuk yang di forex ini penting, teman-teman. TP maksudnya gimana, Bang? Nah, begini, teman. Lebar area ini ya, itu bisa kita sebagai patokan area TP. 70% dia akan memantul selebar area ini teman-teman.
Ya, tapi di posisi trending itu buat teman-teman yang mau mencari RR besar tinggal bisa dikalikan 3 kalikan 5 bisa ya. Jadi RR-nya kalau dia close ke sini kena cut loss, ruginya segini selebar area ini, tapi kalau profit bisa sampai 5 kali lipat. Ya, asal teman-teman tahan nungguinnya. Kalau kita para scalper mungkin ambil 1:1 udah cukup, atau 1:2 aja udah ngejos banget itu ya. Nah kemudian teman-teman, bang kalau saya mau tradingnya swing atau misalkan saya maunya intraday, teman-teman tinggal ganti time frame-nya ini ya, jangan di M5 cepet. Teman-teman tinggal pindah ke H1, ke M30, bahkan di time frame H1, M30 ya, atau H4 apalagi, dia base-nya ini lebih jelas kelihatan teman-teman. Ya lebih clear, lebih rapi. Nah teman-teman tinggal pasang pending order di area base ini. Ya, pasang misalkan di biasanya di bibir sini, kemudian atau di dalam kalau mau berlayer-layer ya. Kemudian taruh kasih buffer di bawahnya. SL boleh. Kalau untuk intraday atau swing kasih SL, kan nggak mungkin dipantengin candle H1. Berapa jam Anda tunggu? Bisa juga dengan cara Anda setiap jam cek dia candlenya nembus cut loss kita nggak. Ya contoh kita kasih cut loss di sini, kasih buffer ya. Di sini contoh. Nah, misal kita kasih lebih pair apapun itu, mau XAU ya, terutama XAU harus banget dikasih buffer karena dia sering banget tuh ngejebol tapi balik lagi ya. Saya sering juga kena cut loss habis dijebol balik lagi, tapi ingat rule saya adalah begitu dia close di sini saya tutup posisi, buang ya. Kenapa? Mungkin hari ini selamat dia balik, tapi ke depannya bisa jadi dia terjun ke bawah, hancur saldo kita. Makanya lebih baik kita cut loss di sini. Karena rule saya itu meng-cut loss setelah harga close di cut loss yang ini. Nah, teman-teman untuk di time frame besar H1, H4, H4 mungkin 4 jam sekali harus ngecek gitu ya. Tapi nggak mau ngecek, pasang SL nggak masalah. Karena itu pun nanti probabilitasnya ada teman-teman. Memang secara cut loss atau cut loss candle, close candle itu probabilitas lebih bagus atau win rate-nya lebih bagus, tapi dengan SL itu lebih mengecil tapi tetap profitable. Dalam jangka panjang dia profitable teman-teman. Ya, jadi semoga bisa dipahami buat teman-teman yang mau trading di M15. Nah, Anda pasang pending order di sini, sudah ditinggal nggak masalah itu. Pasangin XL nggak masalah, SL. Kalau cut loss kan harus dipantengin. Makanya saya trading untuk scalping itu di M5 ke bawah teman-teman. M5 ke bawah karena saya cukup bisa memantau dia close candle nggak di area di garis CL-nya. Ya seperti itu. Oke, saya kira ini sederhana, mudah dipahami teman-teman. Nah untuk all in trade, kalau untuk all in trade itu teman-teman biasanya saya menunggu reaksi. Kalau saya pakainya M2, kenapa? Satu, biar lebih slow. M1 itu terlalu cepat dan terlalu noise atau terlalu berantakan candle base-nya. Ya, di M2 aja masih berantakan sih, cuman agak mendingan. Semakin tinggi time frame, candle base dan candle leg-nya akan semakin jelas, teman-teman. Jadi akurasinya juga semakin bagus. Nah, untuk di all in trade, saya akan menunggu reaksi harga. Contoh untuk kasus seperti ini teman-teman, saya akan menunggu dia masuk ke dalam. Ada nggak rejection? Rejection itu ada nggak dia membuat sumbu di bawah? Nah, ketika ada rejection, silahkan Anda coba bikin rule-nya masing-masing. Salah satu rule saya adalah ketika terjadi 3 sumbu itu saya berarti sudah waktunya masuk posisi buy. Ya, kalau di time frame 2 menit berarti durasi saya 2 menit. Atau Anda menunggu konfirmasi engulfing juga boleh. Ya. Anda menunggu informasi ada konfirmasi candle engulfing baru masuk posisi buy untuk all in trade. Ingat, all in trade harus ada waktu, soalnya memperhitungkan waktu. Kalau di forex nggak peduli dia, yang penting harga masuk, mau berapa lama harga naik kita TP ya terserah. Tapi kalau di all in trade kan kita hitung waktu.
Ketika meragukan reaksi harga di sini atau bahkan candlenya tembus dengan tegas, ya sudah, berarti kita skip aja teman-teman. Jangan memaksakan area. Ingat, semua metode punya probabilitas. Sama metode supply and demand juga punya probabilitas. Tetapi kalau kita mau bicara probabilitas untuk nge-buy dalam formasi pergerakan harga seperti ini tuh jauh lebih besar dibanding kita nge-sell. Ya, kita nge-buy di area ini tuh probabilitasnya lebih besar. Yang pasti di atas 50%. Ya, kenapa makanya metode ini bertahan sampai hari ini. Right, semoga bisa dipahami. Ini tentang pola A seksi dan V seksi. Nah, kemudian juga teman-teman untuk ini kita lihat lagi ya. Harga naik ke atas. Nah, dia turun. Nah, ini teman-teman. Saya hapus dulu. Kenapa harga mantul di sini? Ini teman-teman kalau Anda jeli, ini base sebesar ini, ada base teman-teman, ya. Nih, base-nya besar sekali. Hati-hati ketika ketemu area seperti ini untuk forex karena akan cukup dalam untuk floating minusnya, ya. Ingat teman-teman, jadi akan untuk forex itu kita perlu fleksibel ya. Jadi perlu, kadang orang nggak tahan gini, ketika dia open posisi di sini floating minus dia nggak tahan. Tapi cara kerja forex memang seperti ini teman-teman. Cara kerjanya memang seperti ini. Ya dia floating minus tuh ya emang udah wajar gitu loh. Yang penting setelah nanti harga sampai di sini, yang penting kita tahu kan kita cut loss-nya mau di mana. Oh, kalau harga nembus ke sini, cut loss kita ketembus ya kita buang transaksinya. Tapi kalau enggak ya udah kita tahan sampai ke TP. Ya. Seperti itu aja, sederhana ya. Kalau untuk Kalim Trade jelas melihat ini ada rejection sumbu panjang di bawah seperti itu, Anda bisa masuk posisi buy di sini. Ya, kiss buy and go. Oke, ini untuk pola kenaikan harga. Bentar saya hapus dulu ini biar nggak ribet. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan tadi ya, tentang namanya pola akumulasi dan pola trending. Nah, trending pattern dan accumulation pattern. Masih terlalu besar. Ini kenapa lari-lari terus sih? Oke, ya ini sekali lagi kita cukup bedakan dua, pola akumulasi, pola trending. Ketika harga bergerak signifikan entah naik turun. Nah, ini contoh pergerakan naik, ini juga contoh pergerakan turun teman-teman. Ya kalau teman-teman lihat caranya gampang. Ada low yang ditembus atau ada high yang ditembus, berarti dia masuk pattern trending. Market itu trending. Ini kalau kita lihat di sini low ditembus ya. Kemudian low ini ditembus lagi. Ini ditembus sedikit, naik, tembus lagi low-nya. Nah, ini berarti udah downtrend fix ya. Ya, jadi ini cara kita melihat market hanya dua seperti ini. Sehingga kita bisa memakai strategi untuk setiap market yang kita mau trading kan. Oh, marketnya yang terjadi sedang trending ya, berarti kita pakai strategi A seksi, V seksi. Ya, sederhana. Kalau akumulasi ya udah nanti pakai pola pattern akumulasi. Nah, di akumulasi pattern itu kita bisa nge-buy sama nge-sell. Karena nanti harga itu pingpong, kita nge-sell di atas, kita akan nge-buy di bawah. Kita akan membeli di harga murahnya, kita akan menjual nge-sell di harga mahalnya, teman-teman. Sederhana ya, seperti itu. Oke, nah untuk aplikasi Fibonacci juga tadi sudah mulai kita bahas ya di sini. Oke, ini saya hapus dulu, sekalian saya akan jelaskan. Alright. Nah, teman-teman, untuk pivot kita perbesar lagi deh biar kelihatan. Atau kita pakai ini deh. Nah. Oke ya, tadi kita udah bahas ini valid pivot ya. Saya kasih tanda dulu.
Ini valid pivot high ya, yang ini tadi kita sudah sepakat. Ini hapus dulu aja. Ini sebagai pivot high yang valid, kemudian kita punya pivot low yang valid juga tadi. Ini pivot yang valid, pivot low yang valid ya. Kita sudah punya V seksi, kemudian harga running ke atas. Nah teman-teman, ini untuk kunci penggunaan Fibo ya, saya singkat aja. Jadi nanti teman-teman, Fibo itu sebetulnya sederhana. Kalau teman-teman lihat di sini ya, contoh ini ya, di contoh yang ini. Ini harga terujung tertinggi, validkah dia sebagai pivot high? Ya kita tinggal validasi. Ini ujungnya ada close 1 candle. Oke, ini ada close 2 candle. Berarti dia valid, sah sebagai pivot high yang baru. Ya, berarti dia sudah valid menjadi pivot high yang baru ini. Oke. Nah, ini kita bahas market structure-nya. Jadi market structure-nya adalah ditarik dari sini ke sini, kemudian ke sini, teman-teman. V seksi ya. Ini polanya ini. Nah untuk Fibonacci, entah retracement atau Fibonacci fan, kita ngambilnya dari sini teman-teman. Dari struktur yang terdekat atau terbaru saja. Nggak usah lari ke sini, ke sini, ke sini. Udah, cukup analisa di sini teman-teman. Sederhanakan hidup kita. Lalu kita mau trading di area ini. Jadi nanti untuk area ini kita tinggalkan dulu. Kita pasang di pivot low-nya menuju pivot high. Ya. Di volume trade juga ada Fibonacci retracement, sama pemasangannya seperti ini. Oke bang, tapi ini kan harga naik lagi ke atas, apakah Fibonya itu harus kita pindah ke atas? Nah ini yang harus kita bakukan teman-teman. Selama struktur market ini sudah valid ya, karena ini sudah menjadi pivot high, yang di sini pasti menjadi pivot low. Ini udah jelas ya, ini titik terendahnya, ini close candle 1, 2, ini jelas banyak close candle ke atas. Berarti ini valid sebagai low yang baru. Semoga bisa dipahami ya, ini low yang baru. Nah, oke. Jadi market structure-nya seperti ini, straight ke bawah, ke atas, kemudian kemari. Oke. Nah, ini market structure sudah terbentuk di sini. Nah, Fibo itu teman-teman hanya dipasang di market structure yang sudah valid. Ketika market structure sudah valid seperti ini, ya sudah, Fibo ini nggak akan bergerak kemana-mana lagi, nggak pindah ke atas lagi, nggak teman-teman. Fibo itu digunakan untuk satu pergerakan market structure. Nah, terus untuk menghitung yang di atas ini gimana bang? Oke. Nah, kita akan menggunakan Fibo baru, teman-teman. Dari mana? Ini valid nggak sebagai high, ya? Ini jelas valid ya, teman-teman, sebagai high. Ini punya candle close low merah yang banyak. Kita akan menarik Fibonacci baru, teman-teman, di market struktur yang terbaru. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, Fibonacci yang di sini itu tetap udah nggak bisa berubah. Ketika katakan nanti 618 ini disentuh di harga di sini, ya itu nanti urusan nanti teman-teman. Intinya Fibonya ini hanya dipasang, begitu ini sudah terpasang di sini, low validnya sudah, high validnya sudah terbentuk yang baru, ya sudah, Fibo berhenti di situ. Ketika ada kenaikan lagi seperti ini, dia nge-break high yang baru, berarti ini V seksi yang baru. Ya, pola struktur V seksi yang baru. Nah, Fibonya dipasang dari sini menuju high yang baru, new high. Ya, karena ini sudah punya high di sini dan low di sini, teman-teman. Oke, ini saya hapus dulu biar tidak tumpuk ya. Nah, ini high yang baru, ini low yang baru. Sudah, inilah market structure-nya dari sini ke sini, kemudian ke sini. Ya, ini kita pasang Fibo dari sini. Nah, udah Fibo ini nggak akan bergerak kemana-mana lagi, teman-teman. Mau harganya kemanapun. Ketika nanti harga katakan ini dia nge-break lagi high yang ini, ya berarti kita harus melihat ini sebagai struktur baru. Kalau mau pasang Fibo ya pakai Fibo baru lagi, bukan pakai Fibo ini ditarik ke atas. Paham ya maksudnya ya? Jadi sama, yang ini tidak ditarik ke atas, yang ini tetap di sini.
area ini tetap akan valid sampai kapanpun ketika harga akan masuk di sini bang, di kedepannya nanti ya. Jadi area ini tetap akan valid. Jadi semoga bisa dipahami cara pemakaian Fibo di all in trade sama. Di all in trade sama, strukturnya itu harus dibakukan seperti ini. Jadi kita udah nggak geser-geser Fibo lagi. Oke, ini videonya sudah cukup panjang. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman adalah saya ingin melihat tadi dua pola market akumulasi dan market trending. Market akumulasi itu nanti kita akan bahas di part 4 strateginya ya. Untuk market trending, nah ini yang kita bahas di part ketiga video ini ya. Kita sudah membahas tadi pola aseksi dan V-seksi. V-seksi adalah pola kenaikan, kita mencari demand ya. Aseksi adalah pola penurunan ya, kita mencari supply untuk nge-sell. Yang ini untuk nge-buy. Oke. Pemasangan Fibo sekali lagi berdasarkan struktur market yang sudah valid. Jadi begitu struktur marketnya low-nya valid, high-nya valid, ya sudah, Fibo-nya ini nggak bisa ditarik ke atas lagi kemana-mana. Dia hanya untuk mengukur dari pergerakan dari bawah sini ke titik sini. Selesai. Ya, jadi jangan sampai salah lagi, supaya area 382618-nya itu probabilitasnya jelas dan bagus teman-teman. Oke, untuk Fibonacci di all in trade sama ya penggunaannya. Dia oke, saya tunjukkan sedikit lah contoh ya. Ini all in trade. Nah, ini teman-teman harusnya udah paham ya, ini sedang apa marketnya, sedang akumulasi. Nah, berarti kita nggak usah mencari aseksi V-seksi di market yang seperti ini teman-teman. Habis, areanya akan ditabrak-tabrak karena cara tradingnya nanti beda ya. Kita cari contoh yang sedang trending saja. Bang, cara ngelihatnya gimana? Dikecilin bang. Ini aduh, marketnya lagi di bawah lagi, ini sama lagi internet nggak bisa ditarik ke atas dia. Itu lagi akumulasi juga. Saya cari yang sedang trending ya. Ini sama, sedang akumulasi juga, tapi cukup bagus pergerakannya ini. Nah, cukup bagus. Oke, nah ini cukup bagus. Nah, ini cukup bagus ya. Tapi poin saya adalah kita melihat dari harga yang terbaru saja teman-teman. Kita validasi pivot high-nya, pivot low-nya, valid nggak gitu. Kalau valid ya kita gas. Ini sebetulnya masih agak-agak akumulasi ya, karena dia masih bolak-balik kurang signifikan ya. Kita cari yang ini, saya nggak pilih-pilih market soalnya. Oke. All in trade ini nggak bisa ke atas marketnya, ini gimana? Malah ke bawah dia. Oke lah, contoh ini ya. Coba kita validasi ya ini, yang ini. Ini ada high, apakah dia valid? Dia punya dua close candle. Oke, dia punya dua close candle ya. Close candle 1, close candle 2. Oke, berarti dia valid sebagai pivot high, dan ini jelas pivot low, dia punya dua close candle banyak. Ya, berarti market structure dari ini high-nya, ini low-nya, nah, teman-teman, ini sudah bisa disebut V-seksi ya. Karena ini masih walaupun akumulasi, tapi dia cukup signifikan bergerak ya. Ini bisa menjadi V-seksi teman-teman. Oke. Nah, kita tinggal melihat. Ini kebetulan saya di M2. Apakah ada base-nya di sini? Nah, teman-teman boleh nanti pasang Fibonacci dari struktur low-nya ke high-nya sini ya. Nah, ini high-nya. Ingat, ini high-nya ini belum ada yang valid ya, valid high. Ini kita belum tahu dia valid atau enggak. Ini yang tertinggi ya, candle ini. Kalau ada candle yang mampu dua close candle lebih rendah dari ini ya, itu berarti valid ini sebagai high-nya. Artinya Fibo ini sudah tidak akan bergerak kemana-mana lagi. Tapi selama ini belum valid, masih bisa naik teman-teman. Ya, semoga bisa dipahami poin saya.
tentang Fibonacci ini. Nah, setelah kita pasang Fibo, ya anggap saja ini sambil kita menunggu ini valid ya. Ini belum valid ya, ini candle tertingginya ini ya, belum ada yang close 2 candle ke 2 candle sell ini. Untuk area 382 ya, ada nggak base-nya? Contoh untuk kasus ini di 618-nya nggak ada teman-teman. 618 tidak ada base, ya sudah 382 kita fokus. Apakah ada base di situ? Ini saya kira ada ya, kalau teman-teman jeli ini ada base di sini ya. Makanya ini harga dia begitu masuk langsung signifikan naik ya, naik ke atas. Tapi ingat teman-teman, ini Fibonacci-nya belum bisa dipasang secara utuh. Kenapa? Harga masih bisa saja naik untuk kasus saat ini ya, karena belum ada valid high, pivot high yang valid terbentuk. Tapi jika sudah pivot high ini terbentuk valid, nah Fibonya kita sudah nggak rubah-rubah lagi posisinya teman-teman. Nah, teman-teman nanti tinggal menunggu ketika harga masuk di area ini yang kita anggap sebagai harga murah. Setelah harga naik ke atas, harga murah untuk kita melakukan posisi buy. Lihat price action candle-nya teman-teman. Ya, membentuk sumbu rejection enggak? Itu sih saya cari untuk konfirmasi. Jadi sekali lagi konfirmasinya kembali ke teman-teman, rule-nya seperti apa. Ya, entah teman-teman mau langsung pancung, ada juga yang bisa memancung, jadi begitu candle sell kuat turun ke sini udah kita nge-buy, bisa juga seperti itu, tergantung probabilitasnya bagaimana, silahkan dicoba sendiri ya. Ingat sekali lagi untuk all in trade memperhitungkan waktu, hati-hati karena nanti bisa lebih mudah terpancing emosi sih, klik habis saldo Anda ya. Ya, saya kira untuk all in trade semoga bisa dipahami. Ya, sekali lagi kemudian gini, kita persimpel juga gini teman-teman. Ketika ada pergerakan, base-nya nggak jelas, di Fiboin nggak kelihatan base-nya, udah skip. Apalagi kalau ngelihat candle base-nya aneh, leg in-nya, leg out-nya nggak jelas, ya udah skip aja. Cari yang jelas-jelas aja teman-teman. Kalau nggak jelas ya ngapain gitu kan. Ini baru close candle yang pertama teman-teman, tapi harga sudah masuk. Ya ini belum sih, belum close candle ya. Bisa jadi masih naik ya. Tapi dia harus nge-close ini nih, si sumbu ini. Harus ada 2 close candle sumbu ini. Tapi dia udah masuk di area ini. Ya masih potensi harga bisa naik. Jadi saran saya menunggu dia valid sih kalau seperti ini. Daripada kita 50-50 ya, atau tebak-tebakan. Lebih baik Fibonacci-nya valid, baru kita ambil open posisi. Kalau meragukan, tinggal skip. Udah, simpelkan saja hidup Anda. Ya, untuk part ini saya kira cukup. Kita sudah memperdalam market structure, kita sudah memperdalam juga tentang pemasangan Fibonacci, dan mengenalkan untuk strategi A seksi dan V seksi ya. Semoga bisa dipahami. Silahkan ditonton berulang-ulang. Bila ada yang belum paham, kita akan diskusi lebih lanjut di dalam grup PB kita. Oke, mungkin sekian dulu dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan, insight atau sudut pandang bagi Anda lebih luas lagi, atau lebih ya mempersimpel aja lah untuk kita melihat harga, melihat chart. Jadi tradingnya nggak usah rumit-rumit ya, sederhanakan saja supaya kita bisa profit maksimal dan konsisten. Terima kasih, salam profit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.